Hai semuanya, welcome back to Nails by Cinderella. Balik lagi ke YouTube channelnya Cinderella. Sekarang kalian lagi ada di sesi Nails Education bersama kalian. Buat kalian yang pengen belajar nail art secara otodidak, jangan lupa di subscribe YouTube channel ini karena di sini kita bakal ngebahas tentang nail art ya secara otodidak. Karena kakak juga mulainya dari otodidak guys. Jadi kakak percaya banget kalau misalnya kakak bisa, kalian pun pasti bisa, oke? Jadi kita bakal langsung aja masuk ke pembahasan di video ini. Ini sebenarnya part ketiga sih. Langsung aja visit link di bawah part 1 dan part keduanya tentang peralatan dan bahan untuk memulai home service. Nah, di sini ini tentang perlengkapannya. Gimana sih Kak kalau mau home service itu apa aja perlengkapan yang harus dibawa biar nggak keteteran ya, kayak misalnya lupa gitu atau ketinggalan. Langsung aja kita tonton videonya. Jangan lupa di subscribe YouTube channel ini, komen juga di bawah kalau kalian mau tanya-tanya. Nah, kalau kalian memang misalnya pengen tanya lebih lanjut tapi kakak nggak sempat bales di komen section di bawah, kalian bisa langsung aja visit Instagram kakak di j_cinderella. Itu setiap hari Senin kakak ada sesi Q&A, jadi kalian bisa tanya-tanya di sana. Dan di story kakak juga kakak bakal sering banget ngejawabin tentang seputar tentang nail art. Jadi pantengin juga ya Instagram kakak, oke? Nah, di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Guys, check this out, selamat belajar and happy watching. Untuk pembahasan peralatan dan bahan itu udah kita selesain di video part yang satu dan part kedua. Jadi kalau kalian mau buka home studio, itu kalian bisa tetap harus beli peralatan dan bahan yang di video satu dan yang kedua ya. Yang untuk yang video ini, di sini ada perlengkapan yang pertama itu kalau kalian mau bawa ring light kan terlalu gede ya, terlalu besar gitu, nggak mungkin kita bawanya itu satu besar ring light ke rumah klien. Itu biasanya kakak bakal kasih tahu kalian bawa aja lampu kepala yang dijepit seperti itu. Biasanya harganya hanya 25 ribuan aja. Kakak juga belinya dari DIY doang ya. Dan 25 ribu itu ada dua pilihan, jadi ada yang gede ada yang kecil. Wait, kakak bakal ambil contohnya supaya kalian bisa beli next nanti biar kalian gak bingung, oke? Oke, kita lanjut guys. Ada gangguan iklan. Jadi ini lampu yang kakak beli dari DIY dan ini tuh bisa di charge. Jangan beli yang baterai. Jadi kakak pernah beli yang agak mahal, yang mereknya apa gitu terkenal lah ya, tapi ternyata pakai baterai dan aduh nggak seterang ini. Dan ini terang banget, kakak suka. Jadi ini mereknya apa ya, nggak ada merek sih kayaknya. Jadi kakak cuma beli di DIY, harganya 25 ribu atau 35 ribu sekitar itu, dan kakak belinya dua. Makanya kakak bawa dua supaya apa? Karena ini kan di charge gitu ya, takutnya kalau misalnya habis baterai itu kakak biasanya bakal langsung ambil cadangan. Jadi kakak bawa dua biasanya karena nggak terlalu berat juga kan seperti ini. Oke, dan selanjutnya itu jangan lupa bawa handuk kecil. Nah, biasanya kalaupun kalian mau pakai tisu dapur, itu kalian harus tetap lapisin pakai handuk dulu. Jadi kakak sendiri biasanya pakai handuk kecil ya. Lalu yang ketiga itu bawa juga tisu dapur. Tisu dapur itu kalian bisa bawanya misalnya bawa 10 lembar aja, misalnya bawa per 10 lembar seperti ini, tapi kalian masukin ke plastik yang bisa diklip supaya dia nggak terkontaminasi, jadi nggak kotor atau nggak basah ya. Nah, biasanya kakak masukin ke plastik semua peralatannya supaya, atau perlengkapan atau beberapa peralatan yang kayak misalnya IBD itu kan kadang lengket banget, jadi kakak masukin ke plastik yang bisa diklip gitu ya. Ada kok jualnya di toko plastik, kalian bisa beli. Dan selanjutnya juga jangan lupa bawa kabel ya, kabel yang nggak terlalu panjang banget dan nggak terlalu berat. Kalian bisa bawa kabel colokan supaya nanti kalian bisa colokin. Yang pasti itu adalah UV LED. Lalu juga kalian pasti bakal colokin, kalau pakai drill ya colokin si drillnya, atau kalian mau ngecas HP dan lain-lain ya. Jadi jangan lupa bawa colokan kabel. Dan bawa juga aseton. Asetonnya biasanya kakak tuh bawanya di gini, botol pump kayak gini, jadi kecil banget. Ini sebenarnya kecil banget, ini belinya di Shopee Singapura. Kakak juga nggak expect sekecil ini kecil banget. Biasanya kan umumnya itu botolnya segini dan pas tiba datang segini. Jadi ini bagus sih buat kayak di bawah
kali gitu ke rumah klien cukup lah. Jadi kalian bisa bawa aja botol pump yang kecil. Ini aseton dan juga jangan lupa bawa alkohol 70% buat kita nge-wipe lah ya, buat ngebersihin. Dan selanjutnya itu kakak biasanya bawa hand sanitizer yang gel, karena yang pertama sekali kita lakuin itu kita wajib hand sanitize dulu, kita wajib nge-sanitize dulu ya, harus higienis lah ya dari awal. Jadi kalau kalian pertama kali ketemu kliennya suruh dia minta cuci tangan, atau kalau memang nggak ada tempat cucian tangan, misalnya kalian ngerjainnya di mana gitu susah cari tempat cucian tangan, kalian bisa pakein hand sanitizer. Dan selanjutnya itu kalian bisa bawa juga ring light yang kecil banget, yang bulat, itu banyak jualnya, paling cuma 20 ribuan kalau di Shopee, kalian bisa lihat supaya kalian nanti kalau mau foto lebih gampang ya. Tapi kalau memang kalian nggak mau pakai ring light yang kecil itu, kalian bisa pakai si lampu ini. Jadi lampu ini kan ada 2 mode. Biasanya kalau kakak sendiri tuh kakak bakal mode ini buat ngambil area yang detail kalau kakak lagi ngerjain kuku, tapi mode yang bawahnya itu buat ngefoto, karena yang bawahnya itu kan kayak LED gitu, udah hampir sama seperti ring light kecil. Jadi kalian gak usah pusing, ini multifungsi banget. Nih fotonya bentuknya seperti ini, cari aja di DIY itu, kalau di kota kalian ada DIY, atau di Shopee juga ada. Tapi hati-hati ya, jangan sampai beli yang pakai baterai. Ini pakai USB-C, bagus. Ini sebenarnya idenya justru dapatnya dari student. Jadi kakak ada student namanya Ati. Jadi Ati waktu itu datang belajar, waktu itu kita lagi kursus, dan kebetulan Ati pakai ginian. Oh, ini ternyata enak banget buat dipakai home service. Kalau dulu kakak baunya ring light gede-gede gitu kan. Dan finally kakak sampai order banyak. Sampai salah terus beli lagi. Dan selanjutnya, jangan lupa juga kalian wajib bawa koper yang cukup untuk bawa semua perlengkapan, peralatan dan bahannya kalian. Kalian bisa cek aja di Shopee, kakak kasih rekomendasi satu bentuknya seperti ini. Kalau memang kalian nggak punya koper yang seperti itu, kalau kalian naik motor atau naik apa, kalian bisa bawa aja koper kecil yang dari kain seperti kanvas gitu. Itu kakak biasanya bawa untuk UV LED cukup soalnya. Untuk yang terakhir, jangan lupa juga kalau kalian misalnya mau ngerjain kuku kliennya lebih higienis, lebih steril, bisa pakai gloves atau sarung tangan yang medical, atau yang kakak saranin sih warna hitam ya. Tapi kalau memang kalian nggak mau, ya tergantung, it's okay buat kalian ya, nggak apa-apa. Yang penting harus cuci tangan, ingat sebelum dan setelahnya ya. Jadi itu aja perlengkapannya. Tadi kita udah bahas juga di video pertama dan kedua, peralatan, bahan, dan perlengkapan. Dan sekarang kita bakal ngebahas sedikit tentang cara memulainya. Ini kakak bakal kasih tips juga buat kalian yang mau memulai usaha nail artnya, tapi misalnya nggak ada tempat di rumah nih, aku harus mulai dari home service aja.